Iya, saya mau cerita dulu sebelum sampai ke siapa yang menentukan soal penghinaan. Pasal-pasal hadzai artikelen ini Prof. Edi yang lebih pakar ya, lebih paham, saya berguru soal ini ke beliau. Atau katakanlah pasal yang berupa delik yang berkaitan dengan penghinaan publik ya. Bicara tentang caci maki dan segala macamnya. Ini pasal yang hidup di zaman kolonial Belanda. Di Belanda sendiri timbul pertanyaan kenapa setelah perkembangan zaman pasal ini tetap ada. Karena lahir dulu karena keberagaman etnis di Belanda, ya orang saling menghina satu sama lain, lahirlah pasal ini. Tapi pasal ini dengan pasal-pasal yang lain ya cenderung berupaya melindungi para pembesar, katakanlah begitu ya. Misalnya dulu waktu zaman penjajahan pasal-pasal seperti ini digunakan untuk melindungi ratu, gubernur Hindia Belanda dan segala macamnya. Dan terus kemudian jadi pertanyaan di era demokrasi, kenapa pasal-pasal seperti ini dihidupkan? Karena cenderung penggunaannya untuk mempertahankan kekuasaan. Tidak lazim di dalam negara yang menganut sistem presidensial, ya. Perlu dijelaskan pilihan ibu dan bapak bangsa kita soal sistem presidensial karena menentang sistem kolonial dan kerajaan. Dia bicara soal kemerdekaan masyarakat sebagai yang berdaulat, bukan daulat raja. Oleh karena itu pasal-pasal ini ketika reformasi ingin dihapuskan. Nah sekarang mau dihidupkan kembali, ini jadi problematika. Harus diingat ya, ada satu peristiwa ditulis oleh Kees van Dijk ya, bercerita tentang kejadian Van Loom di masa Hindia Belanda. Dia adalah seorang editor surat kabar di Hindia Belanda, mempertanyakan konsep penjajahan negara-negara Eropa di negara-negara Asia. Oleh pemerintah Belanda, orang ini dipenjara, pakai pasal-pasal apa? Pakai pasal-pasal hadzai artikelen ini yang dihidupkan oleh Prof. Edi dan teman-temannya. Bagi saya, cerita soal pasal-pasal karet seperti hadzai ini sudah tutup buku setelah kita reformasi. Harus ada semangat untuk membuka ruang publik ya, berani bicara terhadap para pembesarnya, para penguasanya. Saya ingat mungkin Bang Boni paham betul ucapan Voltaire ya. Negara itu kalau kondisinya rakyat takut kepada penguasanya, bicara, ya, menyampaikan kritik, pendapat, menulis dan segala macam, itulah otoritarianisme. Tapi kalau penguasa takut kepada rakyatnya, itulah demokratis. Takut dalam artian mungkin akan dibicarakan rakyatnya, mungkin khawatir kebijakannya tidak sesuai dengan keinginan rakyatnya. Rasa takut kepada publik ini penting. Jangan sebaliknya yang dihidupkan. Rasa takut publik untuk menegur penguasanya. Bahkan dalam Islam pun penguasa itu takut dengan publiknya. Dalam agama apapun ya, penguasa itu harus takut kepada publik, kepada rakyat. Nah, kalau dihidupkan pasal-pasal ini bagi saya ini mengkhawatirkan. Apalagi pasal 353 tadi yang bicara soal pemerintahan umum dan segala macamnya, pejabat publik, kalau kemudian merasa dihina, maka mereka bisa melaporkan orang yang menghina, publik yang menghinanya. Padahal tugas pejabat itu melayani. Kalau servisnya dirasa tidak enak oleh publik, boleh dong marah-marah. Secara sederhana Anda menganggap bahwa tidak perlu pasal Tidak penghinaan perlu dihidupkan pasal-pasal kembali. itu. Karena begini, pasal 28 bicara soal kemerdekaan. Berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan. Ya, pasal 28D memastikan bahwa orang harus dapat perlakuan sama di hadapan hukum. Pertanyaan saya, kalau publik menghina penguasanya, dipenjara. Kalau penguasa menghina suku, ras, masyarakat, publik, dipenjara atau tidak? Laporkan saja. Kalau terjadi begini, Bang Terry ini karena alasan demokrasi sudah bisa dipenjara. Tapi karena beliau ada juga yang mencintai publik ya tidak jadi dipenjarakan. Jadi saya mau mengatakan begini, mestinya ada keadilan bagi publik ya. Kalau kemudian mereka mengkritik penguasanya ya silakan.
Kalau penguasa mengkritik publiknya ya silahkan dengan bahasa bagus. Saya mau cerita ya kasus Bang, dua kasus. kita tahan dulu. Kita minta Oh. klarifikasi langsung nih Bang Terry sudah ketawa-tawa dari tadi. Bang Terry,